Haleluya, salam semua saudaraku. Oke, pada pagi hari ini kita akan sambung pelajaran kita tema firman Tuhan. Selama 4 minggu sebelum ini kita belajar bagaimana kita menjadi mengkongsikan ataupun menyatakan kasih karunia kepada orang sekeliling kita. Amin. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dan pada minggu ini atau bermula pada bulan Juni ini kita akan belajar lagi yaitu dengan tema yang baru, yaitu kasih karunia dalam persekutuan. Amin. Dalam persekutuan kita. Jadi topik untuk minggu ini ialah menjadi gereja yang penuh kasih karunia. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang individu, kita sendiri menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada kan. Sekarang kita mau lakukan dan dilakukan bersama-sama, atau lebih tepat lagi mengamenkan pernyataan ini bahwa kita mampu lakukan oleh karena kuasa Tuhan dan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita mampu menjadi berkat pada orang sekeliling kita sebagai jemaat. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, dan firman Tuhan begini seperti ini, dan dari kepenuhannya, siapa yang penuh, siapa yang fully, yang mengalami dan memenuhi semuanya itu adalah Yesus. Dia katakan, oleh kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan kasih karunia. Jadi saya mau kita lihat itu perkataan semua, ini maksudnya merujuk kepada jemaat Tuhan. Amin, kita semua. Haleluya. Nah, ini yang kita lihat dalam dunia sekarang ini. Dunia sering melihat kasih karunia sebagai satu lesen. Saya melihat ini mungkin secara umum, tidak khusus pada semana-mana pihak dan sebagainya. Tapi mereka melihat bahwa lesen untuk apa? Untuk melakukan dosa. Jadi inilah yang akan banyak orang yang risau dan takut dengan pengajaran dan kasih karunia. Sebaliknya, bukan memberikan kita lesen, tapi empower kita untuk menguasai dan mengatasi dosa. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia lah yang memberi kita kuasa untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kan? Mungkin kalau kita mau berbahas, kita katakan bagaimana itu penentuan, macam mana itu, kita boleh mungkin lama panjang masa untuk berbincang sebagainya, bertukar-tukar pikiran dan merujuk kepada firman Tuhan. Tapi saya percaya pernyataan firman Tuhan itu mau kita atau menuntut kita untuk percaya. Percayalah, pernyataan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang memberi kita kuasa, empower kita untuk tidak berbuat dosa, dan bukan sebaliknya. Seperti orang banyak kata, saya cakap secara umum lagi, sekali lagi saya tegaskan, yang ini merupakan lesen untuk kita berbuat dosa. Dia katakan dunia sering melihat kasih karunia sebagai satu lesen atau kelembutan. Ya, kelembutan, tidak apalah. Kasih karunia adalah tidak apalah, tidak kayak denda lah, dia itu memang begitulah, dia itu lagi pula laki kan, laki memang begitu. Bukan. Kasih karunia bukan menutup kesalahan. Bukan orang sudah bersalah kita tidak hukum, tidak. Kasih karunia bukan begitu, bukan kelembutan semata-mata. Oh, bagus itu sunnah pemimpin dia betul-betul ada penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan apa orang bilang apa orang katanya tolak ansur dan sebagainya. Bukan tolak ansur, orang sudah bersalah dia kasih bilang biarlah itu, dibilang bukan begitu kan. Kasih karunia bukan begitu. Kasih karunia berbicara tentang penghukuman atau pembalasan bagi dosa kita secara adil. Amin. Sehingga dosa kita tidak ditutup oleh karena kelembutan Tuhan, tapi Tuhan tutup dengan keadilan Tuhan, yaitu dengan penghukuman, tapi bukan pada Anda dan saya, tapi pada Yesus Kristus. Jadi di mana letak kasih karunia? Di bawah penggantian ataupun di mana Yesus mengambil tempat kita. Kasih itu ialah diperlihatkan oleh Yesus ketika dia mati pada saat menggantikan tempat kita. Tapi pada masa yang sama salib itu menunjukkan keadilan. Kesalahan tetap dihukum. Tapi bukan pada Anda dan saya, tapi pada Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi dalam kebenaran Injil, kasih karunia adalah perlengkapan. Jadi kita lihat sini sebagai perlengkapan dan pemberian Allah sepenuhnya melalui Kristus Yesus. Gereja tidak dipanggil untuk berusaha menjadi penuh kasih karunia. Dengar baik-baik ini. Jadi kita belajar sini bukan supaya kita belajar untuk penuh dengan kasih karunia. Saya beritahu kita bahwa kita penuh dengan kasih karunia. Saya hanya reveal pada kita, firman Tuhan yang reveal pada kita apa yang kita miliki sebenarnya.
Khotbah adalah memperingatkan kita, menyadarkan kita siapakah identiti kita. Dengan kata lain, menolak segala tipu muslihat iblis yang menyatakan sebaliknya. Boleh bersama dengan saya? Ataupun pernyataan manusia yang menyatakan bahwa Anda boleh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pernyataan firman Tuhan itu menyatakan apa yang sudah kita miliki apabila kita menjadi orang percaya. Berusaha menjadi pemuka sebenarnya, tapi hidup dalam kesadaran dan iman terhadap apa yang sudah diberikan oleh salib. Kasih karunia adalah perlengkapan ilahi. Amin. Bukan sekadar pelembutan, tapi pemberian penuh dari Allah melalui Kristus. Pertanyaan pelembutan di pertanyaan Indonesia. Ini itu langsung. Ya saya cakap tadi, saya panggil ilustrasi yang tidak boleh itu bukan begitu. Kasih karunia bukan begitu. Orang bersalah kita bilang tidak boleh tutup mata. Bukan. Kita beritahu mereka bahwa kesalahan mereka itu sangat serius dan patut menerima hukuman. Tapi beritahu mereka berita gembira. Yesus telah dihukum bagi pihak mereka. Jadi mereka perlu terima Yesus sebagai atonement, sebagai penebusan bagi dosa mereka. Amin. Kita tidak katakan tidak apa itu dosa kau itu, kau masuk surga karena Tuhan sayang dengan kau. Bukan. Dosa tak dosa, bukan kelembutan. Dosa tak dosa, ketegasan, tapi penuh dengan kasih. Dosa tak dosa itu akan dihukum dan hukumannya adalah jelas maut. Bukan hanya mati badani, tapi mati secara rohani. Amin. Tegas. Tadi kita beritahu bahwa ada berita Injil, berita gembira yang kamu perlu dengar, yaitu melalui karya salib. Amin. Bukan sekadar kelembutan, tapi pemberian penuh dari Allah melalui Kristus Yesus. Hidup dalam kesadaran, yaitu maksudnya kamu tahu bahwa gereja ataupun apa yang kita buat dalam ibadah kita sehari-hari atau seminggu demi minggu ini melalui bacaan dan perenungan firman Tuhan adalah untuk menyadarkan sadar yang kita sadar siapa kau, begitu. Sadar kita siapa kita, identiti kita apa yang kita ini hidup dalam iman akan gereja hidup dalam iman akan apa yang sudah diberikan melalui salib, bukan berusaha untuk mencapainya. Jadi sadar apa yang sudah salib berikan melalui karya salib sudah kita miliki. Amin. Haleluya. Tuhan. Nomor 1, gereja sudah diperlengkapi melalui Yesus Kristus. Ini sangat-sangat jelas ini. Dalam Kolose 2:9-10 firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Maksud dalam Yesus. Dia kata lain, sebenarnya apa yang Paulus mengatakan, dia katakan, Yesus adalah Tuhan sendiri. Segala kepenuhan kealahan itu ada pada Yesus. Oleh karena Yesus memiliki tubuh manusia, itu yang menyebabkan orang berpikir begitu tidak logik, tidak rasional dan sebagainya. Orang mempersoalkan sebagainya. Tapi Paulus memperingatkan, menyatakan berarti bahwa dalam tubuh Yesus sebagai manusia itu ada kepenuhan Allah yang sepenuhnya. Amin. Dan kamu telah menerima kepenuhannya. Kita telah menerima Yesus, kita menerima kepenuhan Allah dalam Yesus itu di dalam kita. Mengapa Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan siapa yang menerima aku dalam Dia, Dia dalam aku. Jadi kita menjadi satu dengan apa yang Yesus miliki, yang adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Maksudnya bila kita di dalam Yesus, dalam kepenuhan Allah di dalam kita, maka kita berada di atas. Saya suka guna perkataan yang digunakan oleh Pastor Revin lama dahulu di Bandar Logat Belajar. Dia katakan kita hidup di atas rata-rata. Bukan cuma hidup di atas rata-rata, tapi ternyata bahwa hakikat sebagai orang percaya kita hidup di atas standar, di atas kebiasaan, above normal. Amin. Maksudnya luar biasa. Amin. Haleluya. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang nyata, yang tinggal dalam dirinya seluruh kepenuhan kealahan. Kita sebagai orang percaya telah menerima kepenuhannya karena Dia adalah kepala atas segala pemerintah dan penguasa. Kebenaran ini hendaknya membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih karunia Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus. Kita telah diperlengkapi dan diberikan segala yang kita perlukan untuk hidup yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya ulang. Dia katakan kita telah diperlengkapi dan diberikan segala yang kita perlukan. Amin. Untuk apa? Untuk hidup yang berkenan kepadanya. Jadi kita hanya perlu sadar saja. Dan dengan iman melangkah dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu pekerjaan-pekerjaan baik. Haleluya. Pemahaman akan kasih karunia ini seharusnya membentuk pemahaman. Jadi apa yang kita sampaikan sini untuk kita lebih tahu. Saya sadar, kok saya tahu
Bila saya tahu, pikiran saya akan berubah. Perubahan pikiran dalam bahasa Greek adalah metanoia. Metanoia itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu pertobatan. Jadi bila kita bertobat, bila kita tahu dan kita ubah cara pikir kita dari cara dunia ini atau cara dunia ajar kita atau penipuan iblis dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita, firman-Nya, bahwa apa? Kita sudah diperlengkapi. Amin. Pemahaman akan kasih karunia seharusnya membentuk persekutuan kita sebagai jemaat sehingga kita dapat menyatakan Yesus di dunia ini dengan setia dan penuh kuasa Roh Kudus. Jadi jemaat semua sebagai satu tubuh Kristus mempunyai irama yang sama, langkah yang sama, pemahaman yang sama, dan juga faith, iman yang sama, dan melihat dengan cara yang sama. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tengok, ada kosong senakit petak 30 itu dalam minda kamu tik tuh. Tik. Yang pertama, kepenuhan Kristus telah diberikan kepada gereja. Kita tidak kekurangan apa-apa dalam roh. Tidak ada kekurangan. Amen. Yang kedua, gereja bukan dalam proses menjadi. Kan? Bukan proses menjadi. Penatua realistik lah sedikit. Oke, kalau sama realistik betul lah. Kita dalam proses pembentukan dan sebagainya. Pembentukan dari segi pimpinan, dari segi karakter dan sebagainya. Tapi bermula dengan dasar yang sangat jelas bahwa kita sudah memiliki semuanya. Kenapa kita tidak memperlakukan atau bertindak atau bekerja sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Karena pemahaman kita yang tidak selari dengan firman Tuhan. Bila kita dengar firman Tuhan di gereja di luar sana akan ada banyak bombard ataupun banyak input, banyak sumber yang cuma masuk ke pikiran kita untuk berpikir secara duniawi. Secara biasa, normal. Sedangkan Tuhan sudah bagi kita hidup dan juga identity yang above normal. So, mengapa kita takut lipas kuburan? Nah, contohlah. Tuhan mengatakan roh yang dalam kamu itu lebih besar daripada roh-roh dalam dunia ini. Nah, satu jangan orang betul lah. Memang ada roh-roh di luar sana. Betul ada. Tidak tahu bentuk berupa dia semua, tidak tahu yang orang bilang jin apa semua. Memang itu ada. Tapi roh dalam kamu lebih besar. Jadi bila kita tidak sadar tentang itu, kita punya pikiran tidak berubah. Kita akan menjadi takut. Tapi bila kita tahu siapa diri kita akan jadi bold ataupun lebih berani. Dan yang kata lain, lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan dan berani bersaksi. Malah berani berperang. Di dalam nama Yesus, kan? Dalam nama Yesus, iblis roh jahat yang cuma mengganggu pikiran saya atau orang-orang yang keluarga saya yang mengucapkan penyakit, pergi, nyah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bukan dalam proses menjadi sesuatu, gereja sudah memiliki identiti dan kuasa oleh Kristus. Yang ketiga, kita bukan bekerja untuk menerima, tapi kita melayani. Saya suka betul di ayat Indon ini. Dia katakan kita bekerja bukan untuk menerima, tapi kalau apa yang sudah kita miliki bukan kita bekerja. Bukan cara perkataan kita bukan bekerja untuk melayani, kita bekerja karena kita sudah miliki, bukan. Tapi dia beberapa perkataan melayani. Saya suka betul itu. Kita bukan bekerja untuk menerima, tapi melayani karena kita sudah memiliki. Poin yang utama, gereja tidak kekurangan kasih karunia. Firman Tuhan awal tadi katakan, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia, tidak pernah berhenti-henti. Amin. Haleluya. Gereja hidup dalam kelimpahan kasih karunia yang sudah dicurahkan. Kepenuhan Kristus, identiti kita dan kuasa dan melayani dari kepemilikan sudah memiliki. Amin. Haleluya. Kita mempraktikkan kuasa yang sudah kita miliki dalam Kristus. Haleluya. Next, nomor 2. Kasih karunia bukan inisiatif gereja. Haleluya, sesuai. Inisiatif maksudnya bukan usaha. Bukan satu lagi ide. Bukan lagi satu seruan, satu moto, satu slogan dan sebagainya. Ajakan dan sebagainya. Tetapi pemberian Tuhan, semuanya lah ada pemberian Tuhan. Oke? Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 jelas saya katakan sini, kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Maksudnya semuanya adalah pemberian, the gift of God. Sebab dalam Roma 5:17 dia katakan, sebab jika oleh pelanggaran satu orang, saya suka ayat firman Tuhan ini, saya dorong untuk apa ayat firman Tuhan ini, haleluya.
5:17, Roma 5:17. Oke. Dia katakan sini, sebab jika oleh satu pelanggaran satu orang, sebab oleh pelanggaran satu orang, siapa itu? Adam yang pertama, maut telah berkuasa oleh orang itu, maka lebih benar lagi. Maksudnya surplus, lebih daripada apa yang kesan daripada efek daripada berdosa Adam. Adam berdosa satu orang, semua berdosa. Kesan dia luar biasa, belum tidak? Sangat luar biasa. Tapi dia katakan sini, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Maksudnya dia punya kuasa yang dia sama oleh dosa Adam itu sangat luar biasa. Tapi bila kita menerima Yesus, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu, dia punya efek lebih berlipat kali ganda. Bukan hanya cover dosa, tapi ada banyak lagi cover untuk segala keperluan kita, yaitu kuasa dan berkat. Amin. Dia katakan sini, yang menerima kelimpahan dan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Akan hidup pun cukup bagus sudah kan, masih hidup kok. Tapi bukan sangat hidup. Dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, dalam Roma 5:17. Oke, yang pertama, segala yang gereja miliki, yaitu keselamatan, kebenaran, kuasa untuk hidup berkemenangan, adalah pemberian, bukan pencapaian. Jadi saya bukan tidak setuju lah sekolah-sekolah dan kitab semua nih. Kalau saya tidak setuju itu, nanti kalau orang bilang, kenapa tidak ambil SPM lah, kan juga sijil perguruan sebenarnya tidak pakai ambil juga, itu tidak masalah. Tapi kita punya dasar adalah bukan karena saya mencapai sesuatu. Saya boleh melayani karena saya sudah ada diploma. Saya boleh melayani karena saya sudah ada teologi dan sebagainya, bukan. Tapi menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Amin. Firman Tuhan mengatakan, dia bukan pencapaian, tapi dia adalah pemberian. Kita tidak menjadi, saya explain ini, kita tidak menjadi gereja yang penuh kasih karunia melalui usaha, visi atau budaya. Kita sudah menjadi gereja yang penuh kasih karunia karena kita menerima kelimpahan itu dari Kristus. Jadi saya mau beritahu jemaat, kita di gereja yang kecil ini, kita sudah TikTok. Percaya. Saya mau mengajak bersama dengan saya, percaya bahwa kita sudah luar biasa. Karena bukan organisasi gereja, memang penting juga organisasi gereja, segala suatu bentuk perancangan dan sebagainya penting itu juga. Tapi kita menyadari, dasar kita menyadari bahwa kita sudah memiliki semuanya, segala keperluan kita. Amen. Poin yang utama, yang kata sini, perkara utama bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita dan berikan kepada kita. Amin. Itu pemberian Allah, keselamatan, kebenaran, kuasa, dan pemberian bukan hasil usaha, bukan pencapaian manusia. Gereja menjadi penuh kasih karunia karena menerima kelimpahan dari Kristus, bukan dari usaha atau visi. Amin. Haleluya. Nomor 3. 4 poin saja. Terus dia bilang, pindik juga. Tapi bagus daripada kampus Bright kan. Iya, haleluya, puji Tuhan. Saya suka lagi kita dapat belajar sesuatu dan kita boleh kongsikan daripada orang lain, daripada sesuatu yang kita panjang tapi tidak masuk di pikiran, oke? Ataupun dapat juga lah, tapi mungkin sedikit saja. Nomor 3, gereja sudah dibasuh, dibenarkan dan dikuduskan, luar biasa. Tapi kamu telah dibasuh, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Allah kita, dalam 1 Korintus 6:11, luar biasa. Yang pertama, kita tidak berusaha untuk menjadi lebih benar atau lebih layak. Kita telah dibenarkan dan dikuduskan sepenuhnya oleh karya salib. Gereja yang hidup dalam kasih karunia adalah gereja menyadari. Jadi, apakah peranan penutua untuk eksis saudara? Apa yang sudah kita miliki? Kamu sudah miliki semua ini. Sayang kan, kamu jalan-jalan bikin tinggal roti kan lapar tapi limpah saja. Tinggal KFC, nampak bila tunduk kepala sedih betul. Macam tidak kemampuan. Maka di pocket ada duit. Nah, begitu banyaknya ilustrasi yang mungkin tidak berapa, tapi boleh kita paham. Kita memiliki, tapi kita tidak dapat praktikan itu karena kita tidak tahu. Perkataan yang digunakan dalam notanya adalah tidak sadar. Jadi apa tanggung jawab penutua bersama Roh Kudus dengan pimpinan Roh Kudus menyadarkan Anda dan saya. Sadarkan saya. Kadang-kadang saya tahu, tapi tidak berani istiharkan itu. Macam ada duit tapi
nanti kalau saya ambil, kalau sudah beli KFC tidak dapat beli lagi burger. Begitu Pak, kita tahu, tidak yakin. Amin, melangkah dengan iman, amin. Mungkin saya punya ustaz tidak betul lah, tapi boleh menggambarkan atau menyampaikan message. Yang kedua, kita telah dibenarkan dan dikuduskan sepenuhnya melalui karya salib. Oke? Gereja yang hidup dalam kasih karunia adalah gereja yang menyadari kami sudah dibersihkan, kami sudah dikuduskan. Haleluya. Kami sudah dibersihkan, kami sudah dikuduskan. Yang ketiga, yang seterusnya, kesadaran ini menghasilkan apa? Artinya itu. Kalau kita sadar, kita akan bersyukur. Sehingga kita punya pujian kan bukan hambar, tapi pernyataan iman dan terima kasih kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita perlukan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita memuji Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau kita mengalami saat-saat waktunya kuasa Tuhan nyata betul-betul dalam kekurangan Tuhan melimpahi kita dengan berkat, kita akan bersorak dengan luar biasa. Amin. Apakah ada syukur, ada keberanian, kan? Bukanlah bilang tidak aku mau pilih pas kuburan, kalau terpaksa lah kan. Tidak, itu contoh saja. Maksudnya kalau di kota besar ada tempat-tempat yang bahaya kan kita terpaksa lalui, percaya dengan Tuhan pimpin perjalanan kita. Begitu maksud saya. Atau kalau ada cabaran-cabaran yang harus kita lalui yang mungkin sukar, lihat kemampuan tubuh dan juga pikiran kita tidak mampu. Tapi Tuhan sudah meletakkan sana, pasti dalam rencana Tuhan kita lalui dengan penuh keberanian. Amin, berani. Dan seterusnya ada kasih dalam persekutuan. Karena kita nothing tulus dalam bahasa Inggris. Kita dianiaya, kita di slander, apa itu di cakap belakang apa semua, jadi hina dan sebagainya, dipersenda dan sebagainya. Kita tidak perlu membalas. Kita ada kasih. Kenapa? Karena kita tahu apa yang orang cakap itu tidak betul. Selalunya orang akan ada efek, ada reaksi apabila hal-hal itu memang benar dan mereka malu untuk didedahkan. Jadi mereka melawan. Tapi kalau sesuatu yang kita sedang kita miliki, apa yang orang cakap itu tidak betul, kita tidak perlu lawan. Lagipun yang berperan bagi pihak kita adalah Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Yang utama, poin utama, identiti gereja ditentukan oleh apa yang Kristus telah lakukan, bukan oleh keadaan semasa atau prestasi manusia. Amin. Kita dibasuhi, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Amin. Kita telah dibasuh sepenuhnya melalui karya salib, kita telah dikuduskan sepenuhnya melalui karya salib, kita telah dibenarkan sepenuhnya melalui apa? Satu juga, karya salib. Jadi kalau saya mau ringkaskan ini bagian ini, pandang pada salib Yesus. Itu adalah jawaban dalam segala sesuatu dalam hidup saya. Amin. Yang terakhir, haleluya, puji Tuhan. Gereja menyatakan Yesus di dunia karena kasih karunia-Nya. Jadi saya mengajak saudaraku dengan iman, dengan kesadaran ini kita melangkah dengan iman, menyatakan. Dalam terjemahan yang digunakan ataupun saya lihat pernyataan bila mau bersaksi pada dunia ini, perkataan yang digunakan soalnya adalah mewakili. Tapi saya tidak suka perkataan mewakili. Kalau mewakili maksudnya Tuhan sana, saya di sini, saya wakil Tuhan. Jadi tidak betul juga kata nyata itu. Kita adalah wakil, kita duta-duta. Boleh bersama saya duta, kata duta. Tapi saya lebih suka pernyataan, menyatakan. Maksudnya apa yang nyata, apa yang nampak adalah contohnya lampu. Apa yang lampu suruh keluarkan adalah dari lampu itu sendiri. Maksudnya apa yang kita miliki dalam Kristus sebagai di mana kepenuhan Allah ada dalam kita. Jadi bila kita berdiri di sini kita katakan begini, saya suka ini. Dulu waktu si bapak, beliau ini kan bapak masih hidup lagi. Dia selalu ujung-ujung minggu dia pergi hospital berdoa orang-orang sakit. Saya tidak dapat ikut. Waktu itu kan saya berusaha mau ikut seperti saya tidak dapat ikut dia. Saya tidak tahu apa dia energi mana dia dapat. Memang dari Tuhan lah. Saya bisa tanya dengan dia. Saya bilang, Pak, betul-betul Pastor Angka betul dia mesti driving waktu itu. Pergi tinggal di gereja, siapa-siapa jumpa dan berdoa orang sakit dan sebagainya. Dia bilang, setiap kali saya mandi dia bilang,
Dulu kami belum ada lagi itu yang shower, belum lagi ada kamar mandi, jadi mandi di bawah tangki saja. Jadi tangki tinggi, jadi pipe tinggi kan. Dia bilang, jadi kalau saya mandi, saya cuci tangan, Tuhan, saya mau pergi kerja, pergi hospital ini, saya cuci tangan ini. Tapi bukan tangan saya lagi ini, tapi tangan Yesus. Itu dia cakap sama saya. Kalau saya mandi, kepala saya cuci ini bukan kepala saya, tapi kepala Yesus. Itu adalah saya lihat gitu kan, dia advance lah Bapak. Oh itu, dia punya iman lebih advance dari saya, walaupun dia bandingin saya lama bertobat daripada dia. Amin. Tuhan sudah penuh dia, Tuhan memang tunjukkan suatu melalui dia kepada saya lah. Dan ini yang saya pahami. Amin. Bahwa kita menyatakan, amin, Yesus. Sehingga bila orang jangan nampak kita, atau kita berjalan orang nampak kita seumpama surat Kristus, amin, tertulis kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa, amin. Sebab kita bukanlah yang memandang, minta maaf saya, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya telah dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya kita menghidupi kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan baik kita. Tuhan yang sudah prepare untuk Anda dan saya. Jadi saya mau aplikasikan ini. Di mana Anda bekerja sekarang ini? Sebagai seorang guru, sebagai seorang businessman, seorang kaki tangan awam, seorang suri rumah, mungkin seorang pelajar. Saya beritahu, percaya nih, Tuhan telah mempersiapkanmu dengan pekerjaan yang seumpama ini, atau perbuatan atau tindakan, atau pada tempat yang seumpama ini untuk melakukan dan menyatakan kasih Tuhan. Amin. Jadi di sini dia katakan diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang selalu sebelumnya dari persiapan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2:10. Kita menyatakan Yesus bukan karena kelayakan. Saya mulai mimbar karena saya sudah ada diploma. Bukan begitu. Saya sudah ditabis dan sebagainya. Memang penting juga itu adalah pengutusan dan sebagainya, pentabisan dan sebagainya. Pengetahuan pembelajaran sebagian daripada proses di mana kita mengetahui dan melalui perubahan pikiran kita siapa kita dalam Kristus. Amin. Tapi bukan itu sijil. Karena ada orang yang dapat sijil. Saya cakap secara umum juga nih. Ada sijil tapi tidak pernah berubah dari segi pikiran. Atau lebih tepat mungkin pikiran berubah tapi dari segi hati dan jati diri tidak berubah. Mereka hanya mengalami itu sebagai satu pembelajaran biasa, tapi tidak mengalami dalam kehidupan mereka. Amen. Jadi penting ini, kita menyatakan Yesus kepada dunia bukan karena kelayakan kita, tapi karena diciptakan semula dalam Kristus. Diciptakan semula maksudnya dilahirkan baru. Semula di Kristus. Yang kedua, perbuatan baik dan kasih yang kita tunjukkan sebagai gereja bukan hasil usaha manusia, tetapi buah dari hidup yang telah diperbarui oleh kasih karunia. Ataupun perbuatan baik dan kasih yang kita tunjukkan pada dunia. Mungkin kita buat charity, kita buat derma darah, kita buat apa orang bilang lautan kepada sosial kepada orang-orang sakit, orang-orang di penjara dan sebagainya. Bukan, bukan sesuatu yang kita usahakan. Memang kita usahakan maksudnya, tapi bukan itu yang kita punya self effort kita. Bukan hasil daripada. Kan kalau tidak saya buat, kalau kita tidak rancang, begitu. Kalau kita tidak maktubkan dalam takwim, tiada apa. Coba tunggu kita buat maklum terjadi. Saya beritahu, semua itu terjadi karena Tuhan telah menyiapkan dari awal lagi pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan baiknya. Amin. Dan yang paling penting, poin utama, gereja tidak melayani untuk menjadi penuh kasih karunia, tetapi melayani karena kasih karunia telah memenuhi kita. Kita diciptakan kembali, maksudnya dilahirkan kembali. Kita ada buah kasih karunia. Oleh itu kita melayani dengan penuh juga. Amin. Haleluya. Penutup. Haleluya. Saat ini macam mana jemaat Tuhan? Ada sesuatu dapat kita belajar. Nah begini. Ini poin ini saya akan up di grup. Jadi feel free untuk terus study ya. Oke. Kesadaran kasih karunia membentuk persekutuan Injil. Saya suka ini. Sama-sama kita memberitakan Injil. Apa itu Injil? Berita gembira. Apakah berita gembira tersebut? Yesus adalah jawaban. Kasih karunia yang Tuhan berikan saya. Ada kebenaran yang kita boleh miliki tanpa usaha kita, tapi melalui pemberian dan anugerah Tuhan.
Apa berita gembira tersebut? Anda boleh diselamatkan, Anda boleh diberkati, Anda boleh hidup berkemenangan dengan percaya pada karya salib. Too good to be true, tapi itulah Injil. Bila kita sedang ini sebagai jemaat, semua kita daripada yang kecil sampai yang dewasa ini, yang mengenai mimbar sampai yang duduk di bangku sama duduk di lantai, amin, haleluya. Kita ada persekutuan Injil, amin. Dan kasih karunia Tuhan kita sangat melimpah disertai iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, dan kasih karunia Tuhan kita sangat melimpah disertai iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 14. Kasih karunia bukan satu konsep. Semua kita sudah paham, ini bukan konsep, bukan lagi satu bentuk doktrin, pengajaran dan sebagainya. Ia adalah kehidupan Yesus sendiri, adalah pribadi Yesus sendiri yang telah dicurahkan bagi kita, yang merupakan pribadi Kristus sendiri. Kasih karunia adalah pribadi. Bila kasih karunia itu datang, dia bilang, sebelum itu hukum Taurat yang penuntun. Tapi bila kasih karunia datang, maksudnya siapa yang datang? Yesus. Kasih karunia adalah pribadi. Gereja yang menyadari kelimpahan kasih karunia ini akan, yang pertama, tidak mudah dikutuk dan mengutuk. Banyak-banyak pernyataan saya pilihan ini. Pernah tua, kami tidak pernah mengutuk orang. Pernah gue dapat perkataan silakan. Itu kutukan. Tapi kita guna dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu kita ada bahasa Sabahan. Silakan. Kalau yang hanya expression siapa kita rasa yang bukan kita mengutuk, tapi kita bilang iya kita silakan, expression dia pun cukup sedih juga, apalagi kita bilang silakan kan celah. Jadi kita sadarlah, kita penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya beritahu kita seperti sudah nyatakan pada minggu lepas, 2 minggu lepas, bahwa mengampuni itu bukan pada orang lain, mulakan pada diri kita sendiri dulu. Maafkan diri kita, amin. Haleluya. Kita punya kesalahan ini, tapi Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, jadi kita terima diri kita. Dengan demikian kita boleh menerima orang lain juga dengan penuh kuasa. Yang kedua, menerima orang lain seperti Kristus telah menerima mereka. Masih ingat tadi? Menerima tanpa syarat. Haleluya. Mengasihi tanpa syarat dan melayani dengan iman dan sukacita. Yang pertama, menerima tanpa syarat. Menerima orang lain seperti Kristus telah menerima kita. Mengasihi tanpa batas. Yang kedua, mengasihi tanpa syarat seperti kasih Kristus dan melayani dengan sukacita. Melayani dengan iman dan sukacita bukan karena kewajiban. Nah, walaupun perkataan sana saya gunakan sana seperti kasih Kristus, bukan seperti Tuhan mengasihi maka saya harus mengasihi. Betul itu, tapi percaya dengan iman. Saya mengasihi karena kasih itu ada di dalam saya. Mengambil Yesus sebagai contoh sudah cukup baik, tapi itu tidak benar. Tapi mengambil Yesus sebagai sumber kita, bahwa itulah yang kita miliki dalam Kristus. Apa yang Yesus miliki, karakter yang Yesus miliki, segala berkat dan kuasa yang Yesus miliki, kita miliki. Kan cukup baik saya bilang, oh seperti Kristus melayani dengan sungguh-sungguh, seperti Kristus mengasihi, mengampuni, maka saya pun harus mengampuni. Kita hanya mengambil sebagai satu idola, contoh saja. Saudaraku, cukup baik, tapi tidak benar. Yang benar adalah seperti Kristus. Demikian juga saya. As He is, so are we in this world. Amin. Haleluya. Doa penutup. Ini adalah cadangan doa saja. Tapi saya mau kita lihat ini. Saya suka betul ayat-ayat ini yang disusun. Dan saya mau bawa kita untuk bersama-sama mendoakan, berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui salib-Mu yang sempurna, Engkau telah memberikan kami kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran dan identiti baru. Bukakan mata hati kami, maksudnya melihat. Bukakan mata hati kami sebagai gereja-Mu untuk menyadari bahwa kami sudah memiliki segala sesuatu di dalam Engkau. Biarlah kami hidup bukan untuk mendapatkan, tapi untuk menikmati dan menyatakan apa yang telah Engkau berikan. Wah, luar biasa. Amin.